Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Jepara, Bapak Haji Dian Kristiandi Esos. Yang kami hormati Bapak Joko Suyanto, Ketua Umum DPP Perbarindo. Yang kami hormati Forkompinda Kabupaten Jepara. Yang kami hormati Bapak Eka Budi Kurniawan, Kepala Bagian Kemitraan, Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah OJK KR3, Jateng dan DIY. Yang kami hormati tim Lembaga Penjamin Simpanan LPS yang hadir melalui virtual Zoom meeting. Yang kami hormati para Kepala SKPD Kabupaten Jepara. Yang kami hormati pengurus DPP Perbarindo. Yang kami hormati Dewan Pengawas dan Pengurus Perbarindo DPD Jawa Tengah. Yang kami hormati pengurus Perbarindo DPKOM se-Jawa Tengah. Yang kami hormati Dewan Komisaris dan Direksi BPR anggota Perbarindo dan segenap hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita dalam acara pembukaan penyelenggaraan sentra vaksin COVID-19 yang diselenggarakan Pemkab Jepara bekerja sama dengan LPS dan Perbarindo. Penyelenggaraan sentra vaksin ini sebagai wujud komitmen LPS dan Perbarindo turut mensukseskan program vaksinasi COVID-19, serta vaksin COVID-19 ini diselenggarakan serentak di 3 lokasi, yaitu 1 di Gedung Wanita, 2 di SMA Negeri 1 Jepara, dan 3 di SMK Negeri 3 Jepara. Target pencapaian vaksinasi kegiatan pelaksanaan sentra vaksin ini sebanyak 3.000 dosis kepada masyarakat umum dan pelajar. Untuk dosis pertama, dosis 1 hari ini, Selasa 28 September 2021, sebanyak 1.500 dosis vaksin, dan untuk dosis kedua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sebanyak 1.500 dosis vaksin. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, pembukaan dilanjutkan doa, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Jepara dan Mars BPR, laporan Ketua DPD Perbarindo Jawa Tengah, sambutan-sambutan dan penyerahan bantuan modal kerja serta penyerahan cindera mata, selanjutnya penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Tuhan semesta alam yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Haji Hidayatur Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil luqat wa tanfariju bil qurab wa tuqdu bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khatim wa yastasquruna biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqa wa su'il qadar
وشماتة الأعداء وحر الوباء وحر الوباء وحر الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن ومن سائر البلدان العامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doanya. Hadirin kami mohon berdiri. Diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
masyarakat sejahtera. Kami DPR dan DPRS, mitra sahabat UMKM, siap mendampingi, setia melayani, wujudkan bakti pada negeri. Tangguh dan terpercaya, profesional berintegritas, kokoh jadi pilar pembangunan, sukses meraih cita-cita. Majulah DPR BPRS, bangsa sahabat anak negeri. Bersama DPR BPRS, wujudkan Indonesia jaya. Majulah DPR BPRS, bangsa sahabat anak negeri. Bersama DPR BPRS, wujudkan Indonesia jaya. Bersama DPR BPRS, wujudkan Indonesia jaya. Laporan Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Perbarindo Jawa Tengah kepada Bapak Dadi Sumarsana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Jepara, Bapak Dian Kristiandi, matur nuwun Bapak berkenan menyempatkan untuk menerima kami dan mengikuti acara demi acara insya Allah. Yang saya hormati Ketua DPP Perbarindo, Pak Haji Joko Suyanto, Sugeng Rawuh dari Jakarta. Tentunya perjalanan ini harus ngelegake ini Pak. Iya. Yang saya hormati Forkompinda Kabupaten Jepara, hadir menyempatkan Bapak Kapolres, Bapak Komandan Kodim, Bapak Kajari, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara, yang juga kami hormati Bapak Eka Budi Kurniawan, Kepala Bagian Kemitraan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan KR3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati segenap tim dari Lembaga Penjamin Simpanan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Jepara, segenap pengurus DPP Perbarindo yang hadir mendampingi Bapak Joko Suyanto, Dewan Pengawas dan Pengurus Perbarindo, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat, Pengurus Daerah Jawa Tengah yang hari ini hadir, Ketua Perbarindo Komisariat se-Jawa Tengah, Dewan Komisaris Direksi BPR, BPRS, anggota Perbarindo, Bapak Ibu peserta vaksinasi yang hari ini berkenan menyempatkan hadir bersama, segenap panitia yang berbahagia. Mohon izin yang pertama tentunya patut rasanya kita sama-sama bersyukur. Hari ini hari yang luar biasa. Magnet Jepara membawa kita sama-sama hadir di tempat ini. Kita mesti diberi kesempatan umur panjang, sehat. Atas ridho Allah kita sama-sama bisa hadir memenuhi undangan kami dari DPD Perbarindo Jawa Tengah. Bapak Bupati yang kami hormati, mohon izin kami laporkan
kegiatan vaksinasi ini berlangsung berkat kerjasama izin dari Bapak Bupati Jepara, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ketua DPP Perbarindo Indonesia. Bapak Ibu dan Bapak Bupati, kami laporkan vaksinasi dalam kegiatan ini direncanakan target 3.000 vaksin untuk dilaksanakan 2 kali, yaitu 1.500 vaksin pada tanggal hari ini 28 September dan 1.500 pada tanggal 26 Oktober. Dibagi di 3 tempat, yaitu di tempat ini Gedung Wanita, di SMA Negeri 1 Jepara, dan SMK Negeri 3 Jepara. Oleh karenanya kami matur ucapan selamat kepada Bapak, Ibu, adik-adik saya sekalian yang mendapatkan kesempatan untuk vaksin pada kegiatan ini. Kenapa saya matur selamat? Iya, masih banyak di luar sana yang belum dapat. Jadi kalau ini dapat, menurut saya nyicil selamat. Selanjutnya insya Allah akan disusul selamat-selamat yang lain. Gitu. Yang berikutnya, kami untuk atas nama panitia mengaturkan terima kasih Bapak Bupati. Tentunya tidak semua kegiatan direstui oleh Bapak Bupati, diizinkan oleh Bapak Bupati. Namun demikian, ini tidak sebatas diizinkan, kami diterima baik di pendopo. Kami diundang hari ini, ya Allah, yang mungkin tidak pernah lupa, Pak Dadi, tanggal 28 sempatkan ketua umum diaturi rawuh sama yang lain sarapan bareng Pak Bupati. Ojo kelalen orok-orok karo pecel latoh. Latoh ki apa, orok-orok ki apa? Pak Bupati, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa orok-orok sing kaya ngopo Pak Dwi. Awas ojo kelalen, saya matur begitu. Tadi sudah dicicipi. Ini sesuatu Bapak Ibu. Orok-orok itu di Jawa Tengah saya nggak pernah lihat ada Pak, saya nderek nitip matur. Ini menjadi monumental dan bisa menjadi ikon Jepara. Apalagi latohnya, rasanya itu kayak apa gitu Nji. Enak dan tidak ada yang lain, maknyus gitu loh Pak Bupati Nji. Barangkali ini menjadi ikon-ikon yang bisa dikembangkan oleh teman-teman industri BPR di sini. Oleh karenanya dalam pelaksanaan ini, biarpun kami sudah diberi kesempatan yang luar biasa, kami mohon maaf, barangkali panitia dalam menyelenggarakan, mengkoordinasi, mengkomunikasi, ada tutur kata bahasa yang kurang pas Pak, atau ada perilaku dari panitia yang juga kurang harmonis barangkali. Kami hanya bisa matur mohon maaf Pak, namun niat baik kami, panitia segenap ini ingin berbuat yang terbaik. Ingin buat yang terbaik. Kami nderek titip Pak Bupati, barangkali ada kegiatan-kegiatan apa, apakah terkait program pemerintah, apa khususnya pembangkitan ekonomi dan usaha lain, nderek titip Pak, BPR dilibatkan Pak. Kami tak nunut hidup anggota-anggota kami yang di sini, yang di Kabupaten Jepara. Wes opolah bentuknya, proyek-proyek penunjukan kalau perlu pembiayaan BPR timbali Pak. Nah, insya Allah kalau nggak mampu dewe gotong royong. Nah, gitu. Itu tentunya kami juga matur terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada dalam penyambutannya kurang pas. Namun serta-merta kami ingin memberikan yang terbaik. Yang berikutnya tentunya setelah ini semoga bisa menginspirasi kegiatan-kegiatan baik yang lainnya. Kami mohon maaf, ada janji saya dengan Pak Bupati, Pak Dadi, ayo legake maring karimu Jawa. Siap Pak, tapi belum hari ini. Kalau berangkat dewe kan nggak nyaman Pak. Tapi kalau bersama anggota mohon izin, gitu. Nah, insya Allah lain kesempatan kami sempatkan, gitu. Kepada Bapak Ibu yang lain, kami mohon maaf apabila pelaksanaan ini ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu. Sanjung.
Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan Ketua Umum Perbarindo kepada beliau Bapak Joko Suyanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Ibu Bapak sekalian. Om Swastiastu. Pertama tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Jepara, Bapak Dian Kristiandi SOS, juga yang kami hormati Bapak-Bapak Forkompinda Kabupaten Jepara yang hari ini hadir. Yang kami hormati Bapak Eka Budi Kurniawan, Kepala Bagian Kemitraan, Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Otoritas Jasa Keuangan KR3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga yang kami hormati tim Lembaga Penjamin Simpanan, tim LPS yang hari ini hadir. Yang kami hormati dan sangat saya banggakan seluruh pengurus Dewan Pengurus Daerah DPD Perbarindo Jawa Tengah, Pak Dadi Sumarsana, berikut seluruh jajarannya yang hari ini hadir. Saya melihat dari Semarang pengurus selengkapnya ada, khususnya anggota yang ada di Japara, Pati dan sekitarnya juga hadir. Juga yang saya banggakan pengurus pusat Perbarindo, ada Bu Sekjen dan seluruh jajarannya yang hari ini hadir. Kemudian juga saya ingin sapa Ibu Bapak sekalian yang hadir di ruangan yang megah ini, khususnya warga masyarakat Jepara yang hari ini insya Allah mendapatkan vaksinasi untuk pencegahan COVID-19. Dan tidak lupa karena acara ini juga disiarkan langsung secara Zoom daring. Bagi Ibu Bapak sekalian yang saat ini mengikuti secara daring, saya ucapkan selamat pagi dan salam sehat. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat hidayahnya, sehingga kita semua pada hari ini bisa bertemu, dapat mengikuti pembukaan sentra vaksin COVID-19 yang terselenggara atas kerjasama khususnya Perbarindo, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat seluruh Indonesia bersama LPS di dalam program Peduli Bakti Bagi Negeri, yang tentunya didukung dengan penuh kehangatan khususnya pemerintah daerah, Bapak Bupati yang sama-sama kita cintai, dan otoritas jasa keuangan. Tentunya dilaksanakan dengan saya melihat penerapan protokol yang begitu ketat. Kesempatan pertama tentunya kami mengaturkan terima kasih. Kami ucapkan khususnya kepada Bapak Bupati Jepara, di tengah-tengah kesibukan beliau, acara ini disambut dengan begitu hangat. Tadi disampaikan Pak Dadi, dari mulai sarapan sampai dengan penyambutan, dan hari ini mudah-mudahan acara sentra vaksin ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya kondisi
pandemi COVID-19 yang dimulai Indonesia pada Maret 2020 dan masih berlangsung sampai dengan hari ini. Ini sangat mempengaruhi segenap tatanan kehidupan, menyentuh utamanya aspek kesehatan, dan kemudian juga berdampak pada sendi-sendi ekonomi yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, Perbarindo sebagai Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia di dalam hal ini, bagaimana Perbarindo berperan secara aktif dan berpartisipasi secara aktif terhadap program pemerintah, utamanya adalah bagaimana negara Indonesia ini segera pulih. Kata kuncinya adalah salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan adanya upaya percepatan vaksinasi dan penyebaran vaksinasi di seluruh Indonesia. Hal ini sangat penting dan Perbarindo melakukan tahapan saat ini di Jepara, dan kami akan melanjutkan kerjasama dengan berbagai institusi yang ada di seluruh Indonesia, menjadi salah satu bagian fasilitasi atas terselenggaranya program vaksinasi kepada masyarakat Indonesia. Nah, tentunya kami sangat berkepentingan karena industri BPR dan BPRS adalah bagian daripada industri perbankan secara nasional. Perlu kami sampaikan, Pak Bupati, bahwa BPR dan BPRS terus aktif di dalam upaya keikutsertaan di dalam program pemulihan ekonomi secara nasional. Di antaranya adalah program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, utamanya bagaimana kita membantu masyarakat di bidang ekonomi, utamanya adalah nasabah-nasabah kita yang bersentuhan langsung dengan layanan kami. Kami juga melakukan berbagai upaya untuk bersama-sama kita berjalan. Satu sisi kita sebagai industri, masyarakat adalah sebagai masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Sehingga proses restrukturisasi kredit kami lakukan sebagai upaya jembatan bagaimana masyarakat berjalan, sisi lain industri BPR juga berjalan sesuai tentunya yang diinginkan oleh otoritas jasa keuangan dan masyarakat secara umum. Nah, di sisi lain kami juga menjadi salah satu fasilitator di dalam program pemulihan ekonomi berupa pemberian subsidi bunga kepada masyarakat. Sebagian adalah tersalurkan melalui mediasi BPR dan BPRS seluruh Indonesia, melalui nasabah-nasabah yang telah dibina oleh BPR dan BPRS. Wujud serta itu merupakan komitmen bagi kami. Bagaimana kita menjadi salah satu industri perbankan mampu menjadi fasilitasi pemerintah di dalam percepatan pemulihan ekonomi secara nasional. Ini merupakan program kita bersama, program gotong royong, mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi yang cepat, meskipun sekarang tahapannya secara total kurang lebih 80 juta, harapan kita bersama ini bisa cepat, maka pemulihan ekonomi segera terjadi di Indonesia ini. Sehingga akhirnya adalah masyarakat bisa lebih sejahtera, masyarakat bisa interaksi secara sosial, baik berbudaya maupun menjalankan aktivitas sehari-harinya. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di tengah pandemi COVID-19 ini, di samping tadi yang kami sampaikan program-program pemulihan ekonomi yang terus kami salah satu menjadi fasilitator, yang tidak kalah penting adalah selama masa pandemi ini jaringan kami seluruh Indonesia, termasuk Jepara, Jawa Tengah, dan Semarang dan sekitarnya, tetap melakukan pelayanan publik tanpa mengurangi jam kerjanya. Karena apa?
Kami menyadari benar bahwa masyarakat itu menjadi tulang punggung ekonomi, sehingga pelayanan tidak boleh terhenti karena sebab apapun. Harapan kami sekali lagi dengan vaksinasi ini, kami menjadi bagian yang kecil, tapi niat kami adalah bagaimana membantu masyarakat, khususnya ibu bapak yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini percepatan pemulihan kesehatan secara nasional segera terwujud dan Indonesia segera bangkit. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih Bapak Bupati dan seluruh panitia yang ada, utamanya Pak Dadi dan seluruh kawan-kawan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan Bupati Jepara, dilanjutkan pembukaan secara resmi. Yang terhormat Bapak Haji Dian Kristiandi Esos, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, utamanya adalah Pak Joko Suyanto. Kalau saya dengar Pak Joko Suyanto itu kayak Panglima TNI. Matur nuwun rawuhnya ke Jepara atas nama Dewan Pimpinan Pusat Perbarindo, juga Bu Sekjen, terima kasih. Kemudian Pak Ketua Perbarindo Provinsi Jawa Tengah, Pak Dadi. Ini pertemuan yang kedua, Pak. Kemarin memang sempat mampir ke kantor, ngobrol-ngobrol. Pak, saya mau ke Jepara. Wah, cocok itu Pak, matur nuwun saya. Karena vaksin kami memang sangat kurang gitu. Ini luar biasa. Kemudian Pak Eka dari Otoritas Jasa Keuangan, terima kasih. Kemudian dari Lembaga Penjamin Simpanan dan segenap jajaran pengurus DPP Perbarindo, kemudian pengurus DPD Perbarindo. Hari ini lengkap Bapak Ibu, didampingi Pak Dandim, matur nuwun Pak Dandim, Pak Kapolres, terima kasih, dan yang mewakili Ibu Kajari, matur nuwun, serta Ibu Bapak sekalian warga Jepara dan sekitarnya yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya masih semangat, sehat, dan bisa berbuat sesuatu untuk bangsa, untuk negara, dan khususnya hari ini adalah berbuat sesuatu untuk warga masyarakat Kabupaten Jepara. Ini sungguh luar biasa, Pak Joko, Pak Dadi. Jepara untuk vaksinasi baru 27%. Ini dosis yang pertama. Kemudian yang kedua baru di angka 15%. Maka kalau berpikir di masyarakat Jepara masih sangat jauh.
kita sebenarnya kepingin sekali untuk melakukan satu proses percepatan itu. Dulu memang pada saat dikenalkan bahwa warga masyarakat harus divaksin untuk mencapai kekebalan komunal, warganya domoh Pak. Ngogek vaksin niki ora cetha, engko disuntik malah semaput, engko disuntik engko malah ndadekke perkara begitu. Tapi semakin ke sini ternyata warga masyarakat semakin bisa melihat dengan banyaknya informasi-informasi, walau juga masih terkadang itu ya keselipan informasi-informasi yang hoax gitu kan. Tapi terus karena kita didampingi oleh TNI, didampingi oleh Polri, para tokoh agama, tokoh masyarakat, memberikan sosialisasi ke masyarakat, semakin hari semakin kesini warga masyarakat semakin paham bahwa di era pandemi ini selain kita ini senantiasa melakukan protokol kesehatan di setiap kegiatannya, maka dibutuhkan juga vaksinasi itu. Nah, dalam konteks ini tentu bukan hanya Kabupaten Jepara saja yang berkepentingan untuk melakukan vaksinasi. Oleh karenanya, saya nggak tahu kenapa DPP Perbarindo bersama lembaga penjamin simpanan ini kok kemudian mikir Jepara. Maka oleh karenanya kami ucapkan terima kasih atas nama warga masyarakat Jepara yang hari ini diberikan satu bentuk tambahan. Karena jujur Bapak Ibu, kalau tidak dibantu oleh teman-teman TNI Polri ya kita kewalahan. Pak Dandim itu bantunya luar biasa. Dinamika di dalam kita menghadapi pandemi COVID ini sungguh membuat sebuah perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan sosial, budaya, ekonomi termasuk di dalamnya. Tapi alhamdulillah warga masyarakat Jepara karena memang semangatnya ini begitu luar biasa, mereka tidak merasakan bahwa saya ini tidak bisa berbuat apa-apa dengan adanya pandemi ini. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah pikiran, tenaga teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di Jepara ini semangatnya luar biasa. Sehingga kalau kita melihat angka kemiskinan di Jawa Tengah, termasuk di dalamnya Jepara ini tidak terlalu terpengaruh, tidak terlalu terkoreksi dengan adanya pandemi COVID ini. Saya sampaikan angka kemiskinan Jepara itu di tahun 2020-21 6,66%. Dan ini jauh melampaui ekspektasi kami yang sebenarnya di tahun 2022 itu baru 8%. Nah, karena pandemi ini kita turun atau ada kenaikan angka kemiskinan ini di 7,1%. Jadi terkoreksi hanya 0, sekian persen untuk adanya pandemi ini mempengaruhi angka kemiskinan di Jepara. Memang kemudian banyak persoalan masyarakat yang menyampaikan, Pak, dodolan nang pinggir dalan ora entuk. Aku dodol angkringan ora entuk, dodol jam semene wis dibubari begitu. Tapi itu semata-mata memang kita lakukan hanya untuk menjaga kesehatan warga masyarakat, menjaga keseimbangan antara kesehatan dengan perekonomian ini agar supaya tetap bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kemarin juga mestinya mendengarkan bahwa pembelajaran tatap muka kembali kita tutup. Kenapa sih itu? Ternyata Bapak Ibu, hampir 2 tahun berjalan pandemi ini, ada juga warga masyarakat kita yang memang masih belum menyadari. Ada juga bahkan sebagian besar warga masyarakat kita justru lupa bahwa pandemi ini ada. Dengan begitu leveling ini kita mulai menurun yang alhamdulillah hari ini yang terpapar, terkonfirmasi secara positif itu tinggal 73 orang Bapak Ibu. Dari yang pernah sempat kita ini dalam 1 minggu mencapai angka hampir 3.000. Ini tentu upaya yang sangat luar biasa seluruh stakeholder, TNI, Polri, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat ini senantiasa selalu bareng-barengan. Kita sama-sama menjaga masyarakat begitu. Tapi apapun itu, banyak hal yang mempengaruhi termasuk adalah kegiatan-kegiatan ekonomi.
sehingga warga masyarakat ini melakukan satu kegiatan yang terkadang secara pribadi masing-masing lupa kalau hari ini masih dalam kondisi pandemi COVID. Nah, itulah kemudian kemarin ada satu muncul, bisa kita anggap sebuah klaster baru yang ada di sekolah, sehingga kita tutup kembali PTM yang ada di Jepara. Namun Bapak Ibu, tentu ini menjadi satu bagian evaluasi secara komprehensif dari Dinas Kesehatan Jepara, sehingga insya Allah besok pagi kita akan buka kembali. Ini untuk Bapak Ibu sekalian warga Jepara. Semoga saja upaya-upaya kita ini akan membuahkan hasil. Yang paling penting saya berpesan untuk warga Jepara, saudara-saudara sekalian, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita melakukan sebuah kegiatan, tetap protokol kesehatan harus kita terapkan. Karena satu-satunya upaya untuk mencegah, bahkan memutus mata rantai penyebaran ini memang kita dengan menggunakan protokol kesehatan. Selain dorongan ini untuk mencapai kekebalan komunal, kita lakukan vaksinasi. Maka Bapak Ibu, hari ini yang berkesempatan hadir di ruangan ini untuk melaksanakan vaksinasi, tolong sampaikan ke saudara-saudara kita semuanya, tetangga-tetangga kita, ini untuk segera melaksanakan vaksin di wilayah fasilitas-fasilitas kesehatan di kecamatan masing-masing. Termasuk di dalamnya kalau mungkin karena keterbatasan vaksin, setiap hari Rebu, Kamis dan Jumat itu di pendopo kabupaten selalu disediakan di sana. Jadi kalau misalnya di kecamatan-kecamatan yang mungkin terbatas karena suplainya juga kurang, kita upayakan di Kabupaten Jepara di pendopo ini kita sediakan setiap Rabu, Kamis dan Jumat. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kalau saya nanti terlalu banyak bercerita, kasihan teman-teman ini tidak divaksin-vaksin, Pak. Gitu. Wong ini bukan panggung kita untuk cerita masing-masing, kan begitu. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DPP Perbarindo, DPD Perbarindo, dan seluruh Bapak Ibu yang ada kaitan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan vaksinasi antara pemerintah Kabupaten Jepara, DPP Perbarindo, lembaga penjamin sosial pembangun simpanan yang berbahagia, secara resmi saya nyatakan dimulai. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Dimohon berkenan kepada Bapak Bupati untuk tetap di panggung dan dilanjutkan penyerahan bantuan modal kerja untuk pelaku UMKM dari DPP Perbarindo yang diserahkan oleh Bapak Bupati Jepara. Penerima bantuan Sunoto Tegal Sambi, Sri Baiti Dongos, Solikun Sekuro, Eni Kuswati Kedung Cino, Laili Safitri Jobokuto, Sugiyarti Panggang, Bagio Kecapi, Ahsan Abib Swawal, dan Solihatun Dongos. Didampingi oleh Ketua Umum Perbarindo dan OJK KR3 Jateng DI. Penyerahan pertama kepada Saudara Sunoto dari Tegal Sambi. Ya, penyerahan kedua kepada Saudara Sri Baiti dari Dongos. Penyerahan pertama kepada Saudara Sunoto dari Tegal Sambi. Penyerahan bantuan kedua kepada Saudara Sri Baiti dari Dongos. Penyerahan ketiga kepada Saudara Solihun dari Sekuro. Penyerahan yang keempat kepada Saudari Eni Kuswati dari Kedung Cino.
Ya, oke. Ya. Penyerahan yang kelima kepada Laili Safitri Jobokuto. Penyerahan bantuan yang keenam kepada Sugiyarti dari Panggang. Penyerahan bantuan ketujuh kepada Bagio Kecapi. Penyerahan bantuan ke-8 kepada Ahsan Abib Suawang. Penyerahan bantuan 9 kepada Solikatun Dongos. Dimohon untuk bisa berfoto bersama. Kepada penerima bantuan, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dimohon berkenan untuk tetap di atas panggung Bapak Bupati Jepara, Ketua Perbarindo dan OJK KR3 Jateng DIY dalam sesi penyerahan cindramata dari Ketua Umum Perbarindo kepada Bupati Jepara dan OJK KR3 Jateng DIY. Penyerahan yang kedua kepada OJK KR3 Jateng DIY dari Ketua Perbarindo. Kami mohon kerjasama untuk berfoto bersama. Terima kasih kepada Bapak Bupati Jepara, Ketua Umum Perbarindo dan OJK KR3 Jateng DIY. Demikian segenap rangkaian acara pembukaan sentra vaksin COVID-19 kerjasama Pemkab Jepara dengan LPS dan Perbarindo dari kami dengan harapan kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Bupati Jepara, Forkopinda, Ketua Umum Perbarindo, Ketua Dewan DPD Perbarindo, OJK KR3 Jateng DIY, dan tamu undangan yang hadir untuk bisa meninjau stand vaksinasi di Gedung Wanita. Jepara bumi Kartini kita berkembang di seluruh dunia. Seni ukir dan potensi
impianmu, jayalah Jeparaku. Mari bersama bergandeng tangan, kita bersatu bangun negeri. Satukan langkah, bersatu padu, jayalah Jeparaku. Jepara bumi Kartini kita berkembang di seluruh dunia. Seni ukir dan potensi pariwisatanya indah dan mempesona. Kartini suluh emansipasi, antarkan Jepara mendunia. Putri asli Jepara pantang mundur langkahnya dalam raih citanya. Jepara bumi Kartini kita, mari kita membangun bersama. Berkarya untuk maju berselokan mulia, terus karya tanah bumi. Mari tingkatkan karya karsamu, jadikan Jepara terus maju. Wujud nyatakan pengabdianmu, jayalah Jeparaku. Mari bersama bergandeng tangan, kita bersatu bangun negeri. Satukan langkah, bersatu padu, jayalah Jeparaku. Jepara bumi Kartini kita berkembang di seluruh dunia. Seni ukir dan potensi pariwisatanya indah dan mempesona. Kartini suluh emansipasi,